Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferdianto Karimali. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi semester 7 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan memaparkan sedikit beberapa materi terkait dengan buku yang Bapak bagikan kepada kami atau yang dosen berikan kepada kami yang berjudul Masa Depan Identitas dalam Masyarakat Informasi. Kita tahu bahwa identitas saat ini menjadi persoalan yang sangat mendasar karena identitas yang seharusnya dirahasiakan karena akibat dari adanya teknologi dan komunikasi yang beredar selama ini, sehingga identitas yang dirahasiakan itu seakan menjadi hilang, menjadi bukan rahasia besar. Ada juga identitas palsu yang dibuat oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan identitas pribadi mereka. Maka dari itu cukup perlunya kita membahas tentang masa depan identitas dalam masyarakat informasi ini. Ini dimulai dari Eropa, di mana perkembangan informasi telah berkembang atau yang disebut dengan TIK dalam bahasa Indonesia, teknologi informasi dan komunikasi, telah secara mendalam dan tidak dapat diubah untuk mewarnai ekonomi dan tatanan sosial masyarakat. Artinya identitas dalam teknologi informasi adalah sesuatu yang sejalan dan tidak bisa dipungkiri satu sama lainnya. Itu merupakan suatu tahap perkembangan yang telah tercapai, yaitu karakter yang dipengaruhi oleh sosial masyarakat oleh sejumlah besar data pribadi yang dihasilkan, dikumpulkan, dan dianalisis dan dipertukarkan dan digabungkan kembali, terkadang disimpan seumur hidup atau lebih. Dalam kontur era digital ini kita tahu bahwa teknologi itu menjadi salah satu bagian penting bagi kami mahasiswa dan juga semua orang yang ada di dunia ini. Contohnya dari teknologi saya bisa merekam saat ini. Karena itu teknologi menjadi satu wadah yang penting, tetapi dalam bagian-bagian tertentu juga teknologi membutuhkan suatu identitas pribadi. Jika sesuatu itu hilang atau barang yang kita miliki itu hilang, baiknya ada identitas di dalam situ dan orang yang menemukannya bisa mengembalikan, atau kami bisa menemukannya lewat berbagai macam media atau cara-cara yang telah disusun sedemikian rupa oleh pemilik pabrik atau pemilik modal yang memproduksi barang-barang tersebut. Digital informasi yang semakin meningkat juga telah menyebabkan masyarakat informasi, di mana semakin banyak informasi tersedia hampir di mana saja, mau itu di rumah, di kantor, dan berbagai tempat lainnya yang ada di yang dilalui sehari-hari. Digitalisasi terkait dengan karakteristik pribadi dan informasi pribadi secara progresif merubah cara kita mengidentifikasi orang dan mengelola hubungan kita dengan mereka, terutama dalam interaksi virtual, misalnya melalui internet. Artinya dengan digitalisasi ini kita dapat mengetahui secara jelas identitas orang atau pribadi, dari apa yang ia pakai, karakternya sehari-hari, nama lengkap, tanggal lahir, dan sebagainya, melalui interaksi virtual seperti internet, Zoom, video call, dan lain-lain. Itu kita dapat mengetahui secara jelas dari situ karena adanya era digitalisasi ini. Identitas digital yang disebut identitas virtual yang disebut karena alasan keamanan, keuntungan, kenyamanan, atau bahkan kesenangan untuk komunikasi dan reaksi. Artinya bahwa dengan virtual tersebut orang dapat membuat suatu keamanan tersendiri. Artinya ada yang bersifat privasi, ada juga yang dibuka secara publik untuk dilihat khalayak luas. Ini menjadi bukti bahwa identitas dalam dunia informasi semakin mudah dikonsumsi dan diterima oleh khalayak luas, terutama para yang mau dibilang anonimus atau hacker-hacker. Mereka dapat menembus berbagai identitas orang untuk menghancurkan berbagai manipulasi data-data atau manipulasi identitas yang untuk menghancurkan atau membobol saksi tertentu. Di sini juga dijelaskan penyatuan antara identitas versus diferensiasi. Identitas memiliki suatu identitas tunggal atau berkelanjutan yang telah dipandang sebagai tanda integritas karakter untuk kesehatan kepribadian, baik secara kritis identitas, diagnosis ketika seseorang kehilangan rasa kesamaan pribadi dan historis komunitas. Artinya
identitas versus diferensiasi ini, identitas di mana seseorang masuk ke dalam sebuah lembaga organisasi dan menyatukan diri dalam situ, berarti identitasnya tersebar di dalam organisasi tersebut karena memiliki suatu kepentingan yang wajib diikuti oleh orang-orang tersebut, sehingga identitasnya harus diketahui. Jika kelak dia keluar dari organisasi tersebut, maka identitasnya harus dihilangkan sedemikian rupa sehingga tidak terjadinya historis komunitas atau yang disebut dengan krisis identitas diagnosis tersebut. Karena kita semua tahu bahwa jika identitas itu disebarkan secara luas, maka terjadi krisis identitas yang diagnosis oleh orang lain, sehingga terjadinya perselisihan juga bisa terjadi dalam situ. Lanjut juga dalam masyarakat informasi, siapapun yang merasa perlu untuk mengidentifikasi dan alamat identitas terkait diambang penyatuan identitas dan identitas pengelolaan. Saat ini karyawan dalam satu organisasi seringkali memiliki sejarah yang berkembang secara besar, pengidentifikasi dan akses akibat sulit untuk diketahui dan kelola siapa yang memiliki otoritas untuk melakukan itu. Ketika seseorang meninggalkan organisasi, biasanya sulit untuk mencabut otoritas akun atas akses yang menyalahgunakan sistem perusahaan informasi. Kemudian hari memiliki kerangka kerja yang efisien untuk menyediakan akses perusahaan yang handal. Akuntabilitas bukanlah tugas yang sepele. Tujuan populer ini adalah sistem masuk tunggal. Pada dasarnya penyatuan semua akun dan akses pada satu sistem perusahaan ke pengguna nama lain menggunakan dirinya dengan kemudian memberikan akses ke sumber yang dibutuhkan. Artinya jika seseorang yang bekerja dalam perusahaan, khususnya bagian teknologi informasi dan komunikasi, ia harus dalam petik mendiagnosa identitas perusahaan tersebut, sehingga ketika ia keluar, ia tidak membawa identitas yang ada dalam perusahaan tersebut, karena disebut sebagai rahasia perusahaan untuk bagaimana tetap eksis dalam dunia bisnis tersebut. Di sini juga ada tentang pengetahuan tentang identitas, itu dibagi menjadi 3 menurut Noah. Yang pertama, pengecer online menggunakan preferensi pelanggan untuk merekomendasikan barang dan jasa. Artinya orang-orang yang mengambil barang atau produk dari pabrik itu menggunakan preferensi pelanggan, artinya menggunakan metode-metode yang direkomendasikan oleh perusahaan besar tersebut untuk melepas atau mengeluarkan barang dan jasa. Yang iklan yang diviral dalam jaringan sosial dan komunitas didasarkan tentang atribut identitas yang disampaikan dalam profil pengguna. Artinya iklan-iklan dalam jaringan sosial dan komunitas itu didasarkan itu tuh persis hampir sama dengan identitas dalam profil yang disampaikan pengguna. Artinya dia melakukan tentang bisnis, maka iklan yang dikeluarkan dalam profil tersebut adalah terkait dengan bisnis, dan juga begitu seterusnya. Jika ia berfokus pada olahraga atau jaringan sosial olahraga, maka iklan yang akan dikeluarkan pada tampilan pengguna profil tersebut adalah iklan yang berkaitan dengan olahraga. Di sini ada penetapan harga otomatis barangnya tergantung pada identitas pelanggan atribut mungkin dan telah diuji. Artinya penetapan harga telah disetel sedemikian rupa dalam dunia online tersebut sehingga dalam satu kali klik maka terdapat identitas pelanggan dan juga harga-harga yang telah ditaruh, atau identitas buku atau identitas nomor dan lain-lain yang terkandung dalam barang yang diproduksi tersebut. Identitas dan teknologi canggih itu beralih ke teknologi fasilitas. Artinya identitas masuk ke dalam teknologi canggih ini membuat kita semakin instan dalam mengerjakan sesuatu, mengetik sesuatu, untuk mendaftar sesuatu, karena segala sesuatu sudah dimudahkan dengan online. Jika kartu keluarga itu sudah terdapat dalam dinas kependudukan atau capil, sehingga kita tidak pusing-pusing untuk memegang barang yang banyak untuk mendaftar di perusahaan tertentu, karena segala sesuatu sudah dilakukan secara online. Ambil contohnya beasiswa yang beasiswa untuk ke luar negeri, di mana itu beasiswa tersebut itu mereka menggunakan pendaftaran online, sehingga tidak adanya repot-repot bagi orang yang ingin mendaftar karena sudah disediakan secara online, karena tidak sulit
untuk memasukkan data-data untuk mendaftar beasiswa tersebut. Pada zaman sekarang ini, di mana di 2020 ini teknologi dan informasi sudah begitu sangat pesat dan maju di abad ke-21 ini, di mana kedepannya akan terdapat berbagai permasalahan-permasalahan baru yang muncul akibat dari ini semua, di mana identitas semua orang terbuka tanpa adanya pengecualian. Ini menyebabkan suatu keterbukaan sosial bagi seluruh orang, di mana jika ada kekacauan yang terjadi, orang gampang dapat menemukan suatu identitas para pelaku tersebut. Ini juga merupakan suatu jalan yang baik untuk bagaimana mengatur dan menertibkan kegiatan sosial atau ketertiban sosial dalam masyarakat tersebut. Demikian sedikit presentasi singkat dari saya ucapkan terima kasih.